Hai. Halo guys, welcome back with me. Balik lagi bareng gue di channel Abang Mamat. Ya, seperti biasa, di sini saya akan membahas tentang review film lagi. Dan sekarang, saya akan membahas tentang film The Girl with All the Gift. Dan tanpa banyak bacot lagi, langsung saja masuk ke intronya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah kegiatan di bunker, di mana bunker itu ada seorang anak wanita yang bernama Melanie. Anak itu dibawa menggunakan kursi rodanya, dengan tangan yang terikat dan kepala yang juga terikat. Dari kamarnya menuju ke sebuah ruangan. Rupanya, ada anak lain yang banyak lagi, anak yang lain yang bernasib sama dengan dirinya. Di ruangan itu, mereka diajarkan beberapa mata pelajaran oleh guru yang bernama Justina. Sepertinya ada keanehan dari anak-anak itu, termasuk Melanie. Semua orang menjaga mereka dengan ketat dan menjaga jarak dari mereka. Setelah pelajaran selesai, mereka kemudian dikembalikan ke kamarnya masing-masing dan diberi makan. Dan apakah kalian tahu apa menu makanan mereka? Yang mereka makan setiap hari itu adalah ulat hidup. Oh my god. Melanie memakan ulat itu dengan lahapnya. Tak berselang lama, Dr. Cotwell datang menghampiri Melanie, berbincang sedikit, dan Dr. Cotwell menyuruh Melanie untuk memilih angka 1 sampai 20. Entah apa tujuannya, Melanie memilih angka 13. Singkat cerita, seperti biasa, keesokan paginya, mereka kembali dibangunkan dan didorong dengan menggunakan kursi roda untuk menuju ke ruangan kelas untuk belajar. Tapi anehnya, kamar 13 telah terkunci dan tidak ada Kenny di sana. Begitupun saat pembelajaran berlangsung, tempat yang biasa Kenny tempati itu telah kosong. Melanie mencoba menanyakan hal itu kepada Justina. Namun sepertinya Justina menyembunyikannya terhadap Melanie. Lanjut, Justina kemudian memberi mereka tugas untuk menulis cerita apa saja yang akan mereka kerjakan, dan setelah itu membacakannya. Dan ketika Justina memberi kesempatan anak-anak itu membacakan ceritanya, rupanya Melanie mengangkat tangannya dan mulai membacakan ceritanya itu. Namun, tidak disadari, Justina meneteskan air mata, seolah-olah terharu dengan cerita yang dibacakan Melanie. Berlahan-lahan, Justina mendekati Melanie dan mengusap kepala Melanie. Namun cepat dicegah oleh Sersan Park dan mengatakan jika anak-anak itu sangat berbahaya. Sersan Park juga mencontohkannya dengan mengulurkan lengannya kepada salah satu anak, dan anak itu mulai bereaksi seperti zombie yang sepertinya ingin memakan lengan Sersan Park. Diikuti dengan rekan-rekan mereka yang lain yang bereaksi yang sama. Rupanya anak-anak ini adalah zombie setengah manusia. Sersan juga mengatakan kepada Justina jika mereka itu tidak sebaik yang kau lihat. Karena kejadian tadi, Melanie sepertinya marah terhadap Sersan dan mengatakan ke Sersan sesuatu yang membuat Sersan ini tersinggung. Akibatnya, ikatan kursi pada Melanie tidak dibuka oleh Sersan dan membuat Melanie harus tidur dengan ikatan di kaki dan di kepalanya. Kemudian, Dr. Cotwell mendatanginya lagi dan bertanya lagi tentang angka berapa yang akan Melanie pilih. Rupanya Melanie memilih angka 4. Yaitu angka pada ruangannya. Keesokan paginya, Melanie sepertinya dibawa ke ruangan yang berbeda. Bukan ke ruangan belajar lagi, tetapi ke ruangan laboratorium Dr. Cotwell. Sepanjang perjalanan ke laboratorium, Melanie melihat banyak sekali zombie-zombie yang berada di depan dinding markas, mencoba untuk menerobos masuk ke dalam markas. Dan sampailah Melanie di dalam laboratorium. Melanie tertuju pada sebuah benda. Rupanya itu adalah otak manusia. Dan di sisi toples itu tertulis angka 13. Rupanya itu adalah otak temannya.
Rupanya Melanie ini akan dibedah dan diambil otaknya untuk dipakai sebagai vaksin antivirus oleh Dr. Hotwell. Dibaringkanlah Melanie di ranjang operasi, kaki dan tangannya diikat dan akan dibedah. Saat mau disuntik mati, Justina muncul dan mencoba mencegah Dr. Cotwell karena merasa Melanie ini anak yang berbeda dari anak zombie yang lain. Namun usahanya itu gagal. Melanie ditangkap oleh para penjaga dan ditahan. Kemudian, Dr. Cotwell melanjutkan aksinya lagi. Tapi saat ingin membedah Melanie, alarm peringatan berbunyi. Rupanya zombie berhasil masuk dan menembus markas mereka. Ada beberapa zombie yang berlari menuju lab, memecahkan kaca jendela dan menggigit asisten Dr. Cotwell ini. Dr. Cotwell juga hampir tergigit, namun dapat selamat karena sempat memukul zombinya dan lari untuk menyelamatkan diri. Dengan cepat, virus itu menginfeksi si asisten yang membuatnya menjadi zombie. Namun, Melanie tidak diserang olehnya, mengingat Melanie ini juga adalah seorang zombie. Saat sadar, Melanie dengan sigap membuka pengikat yang mengikat tubuhnya itu, kemudian berlari menuju keluar bunker. Dan rupanya di luar bunker suasana sudah sangat kacau. Para zombie yang kelaparan itu menggigit manusia-manusia yang belum terinfeksi. Melanie melihat Justina di sana dan berlari ke arah Justina. Melanie juga sempat memakan para tentara-tentara di sana saat hasrat kezombiannya itu datang. Singkat cerita, hanya beberapa dari mereka yang selamat dari bunker itu, dan Justina membawa Melanie bersamanya, ikut ke dalam mobil bersama dengan yang lainnya. Di dalam mobil, Melanie bertanya, "Apa yang barusan terjadi? Mengapa makhluk itu menyerang manusia?" Dr. Cotwell menjelaskan, jika mereka dulunya adalah manusia juga, tapi terinfeksi oleh jamur yang membuatnya menjadi zombie. Dokter menyebutkan dengan sebutan hangry. Ya, hangry itu memakan manusia yang lain, dan manusia yang dimakannya menjadi hangry juga, seperti dirimu. Sersan Park menyadari jika Melanie juga ikut ke dalam mobil, lalu memberhentikan mobilnya untuk segera menembaknya. Tapi dihalangi oleh Justina dan Dr. Cotwell. Dr. Cotwell menjelaskan jika Melanie dibutuhkan untuk menggunakannya sebagai bahan uji coba vaksinnya. Mendengar penjelasan Dr. Cotwell, Sersan pun mau tidak mau terpaksa mengikutkan Melanie ke mobilnya. Singkat cerita, mereka kemudian mengendarai mobil itu menuju selatan Deccan, berharap menemukan orang yang belum terinfeksi. Di tengah perjalanan, mereka menepikan mobilnya untuk mengambil air di sungai. Sersan menjelaskan untuk jangan membuat suara, karena itu dapat memancing para angry yang lain untuk segera menyerangnya. Rupanya, saat mengambil air, salah satu dari mereka melepaskan peluru tembakan. Dan benar saja, angry langsung datang untuk menyerang mereka. Dan rupanya, salah satu dari mereka tergigit oleh angry dan harus ditembak oleh Sersan. Dan lebih apesnya lagi, mobil yang mereka tumpangi mogok. Mau tidak mau, mereka harus berjalan kaki menuju ke arah kota yang penuh dengan angry-angry yang kelaparan. Dari jauh, Sersan dan anggotanya mengamati zombie-zombie itu dengan teropong. Dan banyak sekali zombie yang mematung di sana. Jumlahnya sampai ribuan. Tapi mereka juga harus melewati kota itu untuk sampai ke selatan Deccan. Sedikit catatan, zombie-zombie itu mengetahui keberadaan mereka dengan mengandalkan indera penciumannya. Jadi dengan gel pelindung yang mereka gunakan, mereka bisa saja lolos dari kerumunan para zombie-zombie yang berjamur itu. Pars juga menjelaskan jika jangan menatap mata mereka dan jangan membuat suara, karena itu akan memancing zombinya.
Masuklah mereka ke dalam kerumunan para zombie. Dengan hati-hati, mereka mulai berjalan melewati gerombolan para zombie dan mata mereka tertuju pada kelakuan zombie yang aneh dan sangat creepy menurut saya. Zombie itu berjalan mendorong kereta anak dan di atas kereta itu terlihat seorang bayi, tapi ditutupi oleh selimut bayi. Karena penasaran, Dr. Cotwell menghentikan kereta bayi itu dan membuka selimut bayinya. Dan apa yang mereka lihat? Bayi itu sudah mati dan digorogoti oleh seekor tikus, membuat Dr. Cotwell kaget dan secara spontan teriak. Tentu saja teriakannya itu membuat para zombie satu persatu terbangun dan menyerang mereka. Dengan senjata yang sudah diberi peredam, Sersan Parks menembaki satu persatu dari para zombie itu dan berhasil masuk ke satu ruangan yang menurut mereka itu adalah ruangan yang aman untuk beristirahat. Saat yang lain menyusuri rumah itu untuk memeriksanya apakah ruangan itu aman atau tidak. Melanie diborgol di sudut ruangan dan dijaga oleh Dr. Cotwell. Khawatir Melanie kabur. Saat itu Melanie bertanya kepada Dr. Cotwell jika dirinya sebenarnya ini siapa dan mengapa dirinya bisa berwujud seperti ini. Dengan tenang Dr. Cotwell menjelaskan jika Melanie itu adalah kelahiran baru yang terinfeksi. Jelas termasuk Henry, tapi nampak berbeda. Sebagian dari mereka juga tampak seperti manusia dan dapat menyesuaikan diri. Saat wabah itu, ibu yang akan melahirkan di rumah sakit juga terinfeksi dan membuat kandungannya juga ikut terinfeksi melalui plasenta. Dan ibu yang ingin melahirkan itu mati karena organ tubuh mereka habis dimakan oleh bayinya sendiri. Bayi itu diberi istilah sebagai neonatal atau generasi kedua dari Henry. Keesokan paginya, mereka mau melanjutkan perjalanan tapi sepertinya terhambat karena zombie-zombie itu semakin banyak. Berdiri mematung di depan gedung. Di tengah kebingungan mereka, Melanie menawarkan diri untuk mengalihkan perhatian zombie-zombie itu. Mengingat Melanie tidak bisa digigit oleh zombie. Karena Melanie itu termasuk zombie juga ya. Begitulah. Agar mereka bisa terbebas dari zombie-zombie yang berjamur itu. Dan benar saja, Melanie berhasil mengalihkan perhatian zombie dengan anak anjing yang ia temukan di rumah tadi. Dengan mudah, yang lain bisa berjalan lagi tanpa adanya gangguan zombie. Rupanya Melanie tidak seburuk yang mereka kira. Di perjalanan itu, mereka dikagetkan dengan keadaan zombie yang mati karena kelaparan dan ditumbuhi dengan tanaman dari jamur itu. Dan tidak hanya itu, terlihat juga tumbuhan jamur itu sangat besar, menjulang, mengakari sisi-sisi gedung. Dokter menduga jika inilah siklus dari jamur selanjutnya. Setelah menggerogoti tubuh manusia hingga mati, jamur itu tumbuh kembali sebagai tanaman yang menjalar. Dan jika tanaman itu terbuka atau terbakar, maka udara di sekitarnya akan membuat orang yang menghirupnya menjadi terinfeksi. Dan saat itulah akhir dari kehidupan manusia. Singkat cerita, di tengah kota itu mereka menemukan mobil laboratorium yang masih berfungsi dengan baik. Karena menggunakan panel surya sebagai daya, mereka masuk ke dalam laboratorium itu untuk mengecek dan mencari makanan. Karena mereka semua sedang kelaparan, tapi tidak menemukan satupun makanan yang tersisa. Karenanya, Karen memutuskan untuk keluar untuk mencari persediaan makanan untuk mereka. Disusul dengan Melanie yang juga mulai sedikit menjadi zombie karena rasa laparnya. Karenanya, mereka memutuskan untuk melepaskan Melanie untuk mencari makanan di luar. Terlihat Karen yang sedang mencari makanan dari rumah ke rumah, tapi tidak menemukan apa-apa.
dan Melanie yang sedang menyantap seekor merpati dengan lahapnya. Tetapi saat Karen sedang mencari makanan, rupanya ada anak-anak misterius yang memperhatikan dirinya dari kejauhan. Sepertinya itu adalah spesies zombie neonatal seperti Melanie. Terlihat zombie itu kembali untuk memberitahu kelompoknya jika ada manusia yang berkeliaran di sekitar sana. Melanie yang melihat zombie itu menyadari jika temannya sedang dalam bahaya dan segera pulang untuk memberitahu mereka tentang keberadaan zombie itu. Tanpa berpikir panjang, mereka kemudian bersama-sama pergi mencari Karen. Berpindah di Karen yang menemukan banyak makanan yang berserakan di jalan. Dan makanan itu sepertinya mengarahkannya ke sebuah toko kelontong yang banyak sekali makanan di dalamnya. Rupanya, itu adalah jebakan dari zombie neonatal ini. Masuklah Karen ke dalam toko kelontong itu. Dan benar saja, dalam toko itu mereka sudah menunggu untuk memakan Karen. Kembali ke Melanie dan yang lainnya mencari Karen dengan memanfaatkan penciuman dari Melanie. Membawa mereka ke depan toko kelontong itu. Dan benar saja mereka menemukan peralatan Karen di depan toko. Yang Karen lepaskan karena tidak muat jika membawa peralatan itu untuk masuk ke celah pintu toko. Masuklah mereka dan melihat rekannya yang sudah tidak bernyawa dengan keadaan mengenaskan. Perutnya juga yang habis dimakan oleh zombie neonatal. Saat mereka keluar, rupanya kelompok zombie itu sudah menunggunya di depan toko untuk menjadikannya santapan. Saat Sersan Parks ingin menembaki mereka, Melanie menahannya dan mengatakan jika ia akan menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Melanie kemudian bergelut dengan pemimpin zombie itu dan berhasil memborgolnya dan membunuhnya dengan tongkat baseball. Lalu memerintahkan zombie yang lain untuk menunduk kepadanya. Dan berhasil. Mereka semua bisa selamat dari serangan zombie neonatal itu. Saat mereka pulang ke lab, mereka dibuat pingsan oleh gas beracun yang bocor akibat ulah Dr. Cotwell. Rupanya, Dr. Cotwell ini masih tetap ingin melanjutkan uji cobanya untuk membuat vaksin. Dan itu untuk dirinya, karena rupanya dia tidak memiliki banyak waktu untuk hidup karena darahnya sudah terinfeksi dengan zombie yang ia bacok saat di bunker. Jadi, Dr. Cotwell ini segera membawa Melanie ke ruangan operasi untuk segera mengambil otak dan sumsum belakangnya untuk segera dibuatkan vaksin. Tetapi Melanie anak yang pintar. Rupanya dari tadi dirinya hanya berpura-pura pingsan. Mengetahui alasan dari Dr. Cotwell ini membedahnya hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Melanie kemudian pergi dari lab itu lalu keluar membawa korek api untuk membakar sarang dari jamur itu. Dokter yang sekarat ini berusaha untuk mengejar Melanie. Tapi dia harus mati dimakan oleh zombie neonatal yang masih berkeliaran di sekitar situ. Sampainya di sarang jamur, entah apa yang dipikirkan Melanie. Melanie langsung membakar semua tumbuhan menjalar itu dan otomatis membuat udara terkontaminasi dengan virus. Tanpa Melanie sadari, rupanya Sersan Park sadar dan keluar dari lab. Bertemu dengan Melanie dan berkata, "Mengapa kamu membakarnya? Ini membuat kehidupan manusia berakhir." Dan secara bersamaan Sersan Park menjadi zombie. Dan untuk yang terakhir kalinya, dirinya mengatakan kepada Melanie, "Tembak aku. Aku tidak ingin menjadi bagian dari kalian." Dengan rasa berat, Melanie menembak kepala Sersan Parks. Di lab itu hanya tersisa Justina yang selamat. Itu pun ia tidak bisa keluar dari lab untuk seumur hidupnya. Dan di ending film ini diperlihatkan Justina yang sedang mengajar zombie-zombie neonatal yang dibantu oleh Melanie. Dan film pun tamat. Sungguh ending yang sangat membagongkan.